Kamis pada tanggal 31 Juli tahun 2025. Daerah Halmahera Timur, Maluku Utara, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan dengan kondisi membusuk di dalam rumah dinasnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pelakunya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Korban bernama Karya Listiani Pertiwi, berusia 30 tahun yang berasal dari Kota Magelang, Jawa Tengah. Dia adalah karyawan BPS atau Badan Pusat Statistik sebagai statistik ahli pertama. Ia juga menempati fasilitas kantor yaitu rumah dinas BPS di Kota Maba. Di rumah dinas itu ia tidak tinggal sendirian. Ada rekan kerja perempuan yang juga tinggal bersamanya, yaitu Almira Fajrianti Marsaloy. Dalam kesehariannya, Tiwi ini dikenal sangat rapi dan menjaga kebersihan serta hidup sederhana. Sedangkan di kantor, Tiwi dikenal sebagai orang yang sangat rajin, teliti, dan disiplin. Tidak heran jika Tiwi pernah mendapatkan dan dinobatkan sebagai Employee of the Month pada September 2024. Sedangkan pelaku adalah Aditya Hanafi yang berusia 27 tahun. Ia juga rekan kerja korban di kantor BPS dan di divisi yang sama. Tidak hanya itu, dia juga tinggal serumah dengan korban karena rekan perempuan korban yaitu Almira adalah tunangannya. Mereka bertiga kerap melakukan aktivitas bersama baik di kantor maupun di luar kantor seperti nongkrong dan hangout. Kedekatan mereka bertiga sudah seperti keluarga sendiri. Bekerja sebagai pegawai fungsional, gaji pokok Aditya berkisar antara 6 sampai 10 juta per bulan. Namun, tidak ada yang tahu tentang sisi gelapnya, bahwa ia sering bermain judi online. Akibat kecanduan bermain judul tersebut, Aditya mengalami kerugian sebesar 130 juta dalam sekali main. Ia juga mempunyai banyak hutang di mana-mana akibat tidak bisa mengontrol kecanduannya akan judi online. Dari sinilah awal mulai kejadian tragis sang korban dimulai. Pada tanggal 9 Juli tahun 2025, pelaku dan tunangannya pamit ke korban untuk pulang ke Ternate sehari setelah mengajukan cuti nikah. Setelah pelaku dan tunangan pergi dari rumah dinas, komunikasi mereka dengan korban terhenti hingga tanggal 17 Juli tahun 2025. Korban sempat menghubungi sang tunangan pelaku untuk menanyakan kabar. Akan tetapi tidak pernah dijawab karena Almira sedang sibuk dengan urusan pernikahannya. Dan di tanggal 24 Juli, Almira sempat menghubungi balik si korban untuk menanyakan perihal undangan pernikahan yang sudah ia kirim udah sampai apa belum. Dan korban tidak membalas chat tersebut walau pesan centang dua. Di sisi lain, pelaku sudah meninggalkan Ternate dan calon istrinya di tanggal 16 Juli tahun 2025. Almira mulai khawatir dan sempat mencari kabar pelaku karena takut calon suaminya kabur dan gak jadi menikah. Setelah dicari tahu, ternyata alasan pelaku pergi hanya untuk menenangkan pikiran karena stres. Tapi yang tidak diketahui oleh Almira kalau ternyata calon suaminya kembali ke Kota Maba untuk menemui korban di rumah dinas karena ingin meminjam uang. Saat itu pelaku kebingungan karena uang 130 juta hasil pengajuan kredit di bank ternyata habis dalam semalam karena tergiur bermain judi online. Di tanggal 16 Juli itu pelaku sudah berada di rumah dinas BPS Maba Halmahera Timur. Pelaku sempat menemui korban dan mengungkapkan niatnya untuk meminjam uang ke korban sebesar 30 juta yang saat itu ditolak oleh korban dengan alasan korban sedang tidak ada uang. Dari penolakan itulah pelaku mulai resah dan tidak tenang. Hingga akhirnya di tanggal 18 Juli pukul 3 waktu Indonesia Timur, pelaku mulai merencanakan aksi kejahatannya kepada korban.
Di tanggal 19 Juli tahun 2025, korban yang saat itu habis mandi dikagetkan dengan kemunculan pelaku. Tanpa aba-aba, pelaku langsung menyekap korban ke dalam kamar. Kemudian di dalam kamar pelaku mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut korban. Di situ pelaku mulai marah-marah, mengancam, dan memaksa korban untuk memberitahu PIN M-Banking korban. Setelah mendapatkan nomor PIN korban, pelaku langsung mentransfer uang korban sebesar 39 juta ke akun digital miliknya, serta mengajukan pinjaman online atas nama korban sebesar 50 juta. Perbuatan bejat pelaku tidak berhenti sampai di situ. Setelah menguras habis uang korban, entah setan mana yang merasuki pelaku. Tiba-tiba, pelaku melakukan tindakan pelecehan fisik kepada korban. Setelah puas dengan kelakuan bejatnya dan takut ketahuan aksinya, pelaku kemudian membekap wajah korban dengan bantal selama 3 menit. Karena waktu itu pelaku belum yakin korban meninggal dunia, pelaku kembali membekap korban selama 11 menit. Akhirnya, setelah pelaku memastikan korban tidak bernyawa, pelaku kabur dengan membawa 2 handphone milik korban. Setelah pelaku membawa kabur 2 handphone korban, pelaku mulai menyusun rencana agar aksinya tidak diketahui. Pelaku mengirimkan pesan WA ke kantor pada hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 sekitar pukul 4.30 yang berisi pengajuan cuti sampai tanggal 25 guna menutupi ketidakhadiran korban di kantor dari tanggal 19 Juli. Tidak hanya itu, pelaku sempat mengubah biografi akun Twitter korban dan menuliskan kata-kata seolah-olah korban mengalami depresi dan ingin pergi sejauh mungkin. Setelah dirasa aman, pelaku membuang kedua handphone korban. Tanggal 26 Juli tahun 2025, rekan-rekan kantor korban mulai curiga dan merasa janggal karena ada beberapa rekan yang sempat mengirim pesan ke korban tapi balasannya dinilai tidak seperti gaya korban. Tidak hanya itu, korban juga tidak kunjung masuk kerja meski masa cutinya sudah habis. Akibat kejanggalan itulah rekan-rekan kantor korban melapor ke pengurus rumah dinas tempat korban tinggal untuk berencana mengunjungi korban di rumah tersebut. Setelah pelaku membuang ponsel korban, pelaku kembali ke Ternate untuk menggelar acara pernikahan dengan Almira, sang rekan kerja korban pada tanggal 27 Juli tahun 2025. Uang dari korban digunakan pelaku beli tiket orang tua untuk menghadiri pernikahannya, serta menggunakan sisa uangnya untuk cicilan kredit dan deposit judol. Tidak ada satupun dari keluarga atau sang istri mencurigai pelaku karena pelaku saat itu tampak bahagia dan tertawa seperti tidak ada kejadian apa-apa. Tanggal 31 Juli tahun 2025, setelah mendapat laporan dari staf kantor, pengurus rumah dinas dan rekan kerja korban mulai datang mengecek. Setelah sampai, pintu rumah dinas dalam posisi terkunci. Pengurus mencoba mengetuk pintu berkali-kali sambil memanggil korban, tapi tidak pernah ada jawaban. Hingga tidak sengaja pengurus dan rekan kerja samar-samar mencium bau tak sedap dari dalam rumah. Mereka mulai curiga dan akhirnya menelpon polisi. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, polisi pun datang di lokasi dan melakukan pendobrakan pintu rumah yang terkunci. Setelah pintu terbuka, bau tak sedap pun semakin menyengat. Polisi dan rekan kerja pun masuk menuju sumber bau dan ditemukanlah jasad Tiwi yang sudah dalam kondisi membusuk dan di bagian kepala sudah hampir menjadi tengkorak. Evakuasi pun dilakukan. Polisi pun melakukan olah TKP. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya indikasi penghilangan nyawa serta korban telah meninggal kurang lebih selama 2 minggu. Jasad korban pun dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi dan visum. Setelah proses itu selesai, jasad dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Rekan-rekan kerja korban berdatangan untuk mengantarkan ke pemakaman. Di sini, pelaku pun ikut hadir, berpura-pura sedih dan merasa kehilangan. Setelah proses pemakaman selesai, pelaku sempat menghilang selama 4 hari.
dan itu membuat polisi mencurigainya. Karena merasa ketakutan aksinya akan terbongkar, akhirnya di tanggal 5 Agustus tahun 2025 pelaku menyerahkan diri ke Polda Maluku Utara dan mengakui semua perbuatannya. Dari pengakuan pelaku, polisi memanggil istrinya untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada kaitan dengan sang istri di kasus ini, sehingga istri pelaku hanya sebagai saksi. Tentunya setelah berita ini beredar luas dan viral, kolom komentar sosmed sang istri pelaku dibanjiri komentar negatif, bahkan ada yang mencurigainya terlibat. Setelah melakukan serangkaian rekonstruksi, Kapolres Haltim AKBP Bobi Kusuma Ardiansyah mengatakan pasal yang dikenakan kepada pelaku mulai dari pasal 340, 339, hingga 338 subsidiar 351 ayat 3 KUHP, yaitu hukuman 20 tahun penjara hingga pidana mati atau pidana seumur hidup. Kasus Tiwi adalah kisah pahit pengkhianatan dari orang terdekat, bukan orang asing. Tragedi ini menjadi peringatan tentang bahaya jeratan hutang, tekanan emosional, dan rapuhnya kepercayaan, serta judi online. Semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya, dan ingatan akan Tiwi, pegawai teladan, tidak pernah pudar. Itulah kisah kriminal di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki, dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri, atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya, dan ingat, kadang yang tanpa biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi, waspadalah. Nah, dia pakailah untuk main judi itu satu malam rata. 130 berapa? Kalau keterangan dari pelaku ya, pengakuan dia itu sekitar 130 juta. Ya rata kan, rekeningnya udah kosong habis dia deposit judi online. Ya udah kosong sampai dia melakukan nekat itu kan. Nekat dia mau pinjam duit, gak dikasih, akhirnya terjadilah yang kemarin itu.